mengatakan ada beberapa backlog gitu ya ketika investor ingin masuk ke Indonesia gitu untuk kesiapan infrastruktur telekomunikasi nasional tentunya. Nah mungkin Pak Merza bisa diceritakan mungkin dari pengalaman Anda sendiri apa sebenarnya pelajaran penting yang mungkin bisa diambil oleh Indonesia dari negara lain soal pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini, Pak? Jadi sebetulnya sudah banyak diceritakan, mungkin tidak hanya di industri ini, tapi kemudahan perizinan merupakan satu faktor yang menjadi fokus. Kita perlu betul-betul mencoba untuk bagaimana simplifikasi ini bisa terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama agar menarik buat para investor untuk mengejar kecepatan daripada pembangunan infrastruktur ini. Yang kedua adalah sekali lagi tadi sempat disebut mungkin bagaimana pembiayaan tingginya biaya-biaya regulatori yang mungkin perlu kita tinjau. Hal ini sangat penting mengingat secara global sudah banyak negara-negara yang bisa kita pelajari. Dengan menurunkan biaya-biaya regulatori, kecepatan atau percepatan daripada pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini terjadi. Dan dampaknya apa? Dengan kecepatan infrastruktur telekomunikasi terjadi atau digital terjadi, maka ekonomi digital terdorong dengan pertumbuhan yang luar biasa. Akibatnya memang pertumbuhan ekonomi yang dampak daripada perkembangan digital ini bukan main. Dan ini bisa kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini bahwa digital menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di negara kita. Padahal dari segi infrastruktur kita juga belum tumbuh demikian cepat. Nah ini hal-hal yang menurut saya kenapa kita nggak belajar dari situ ya. Jadi bukan regulatory charge jangan menjadi satu tumpuan untuk penerimaan negara di awal. Regulatory charge yang kami maksud di dalam telekomunikasi ini adalah kebanyakan berupa PNBP. Oleh sebab itu mungkin negara bisa nanti menerima dampak daripada perkembangan ekonomi digital ini justru dari sektor pajaknya, bukan dari PNBP-nya. Ini yang lebih diutamakan gitu. Jadi dengan menggeser penerimaan negara yang tadinya di depan menjadi pajak yang di belakang, justru ini akan berdampak jauh lebih dahsyat. Ini kita lihat beberapa contoh yang terjadi di banyak negara. Sebagai contoh, dua bulan atau 3 bulan yang lalu misalnya, EU atau European Masyarakat Ekonomi baru saja menurunkan regulatory charge untuk sektor telekomunikasi paling tidak minimum 20%. Dengan harapan apa yang saya sebutkan tadi. Jadi Eropa, negara maju seperti itu pun juga memandang bahwa ekonomi digital akan menggerakkan perekonomian Eropa diharapkan dengan sedahsyat itu. Nah, mudah-mudahan ya pemerintah juga akan mengkaji ini. Bahkan kajian terakhir dari tim pemerintah pun juga sudah mengharapkan adanya hal seperti itu, bahwa investasi di bidang digital itu akan membuahkan satu hasil yang jauh lebih tinggi, lebih dahsyat dibanding investasi di tempat-tempat yang lain. Inilah yang kita dorong sekarang, bahwa kita harapkan bahwa regulasi-regulasi, insentif-insentif mulai dipikirkan untuk sektor ini. Karena sektor ini betul-betul mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang luar biasa ke depan. 2045 tidak lama lagi. Kalau tidak kita mulai dari sekarang, kita nanti akan terlambat. Sayang sekali. Oleh sebab itu, mari kita mulai dari sekarang, kita kaji ulang, karena sektor ini akan menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa dibanding sektor-sektor yang mungkin sudah mulai sekarang melandai. Itu yang kita harapkan dari pemerintah sekarang. Oke, Pak Merza, apa pandangan Anda mengenai tren konsolidasi di industri telekomunikasi? Apakah justru memperkuat atau malah mengurangi minat investasi, Pak Merza? Ya, konsolidasi ini terjadi demi untuk mengefisiensikan industri ini. Mengapa harus diefisiensikan tadi? Karena pertumbuhan, perkembangan teknologi ini demikian cepat. Investasi harus terjadi setiap saat, setiap tahun.
Berbeda dengan sektor-sektor industri yang lain, mungkin life cycle dari teknologinya tidak sependek teknologi digital. Tiap tahun teknologi digital ini keluar yang baru, dan cepat sekali teknologi ini menjadi usang. Oleh sebab itu, kecepatan daripada munculnya teknologi baru ini harus diimbangi dengan kecepatan berinvestasi. Oleh sebab itu, investasi ini harus efisien. Untuk efisien, kita nggak bisa bermain pada skill yang kecil. Skill of economy akan tercapai sangat efisien kalau kita bermain dengan skill besar. Nah, kalau kita tidak melakukan konsolidasi di industri ini dengan cara berkolaborasi, ini akan sulit. Oleh sebab itu, kita lihat trennya bukan baru sekarang, tapi sejak beberapa tahun terakhir ini terjadilah kolaborasi-kolaborasi. Data center adalah bentuk sebuah kolaborasi. Kalau dulu tiap pelaku usaha punya data center masing-masing, sekarang nggak lagi. Ini juga didorong karena teknologi hari ini mempunyai kemampuan yang juga cukup dahsyat. Nggak mungkin dipakai sendirian, harus di-share. Bebannya bisa dibagi-bagi. Menara bersama, demikian juga. Fiber optik. Fiber optik sekarang load-nya atau kapasitasnya besar sekali. Nggak habis kalau saya makan sendiri, maka harus di-share. Kolaborasi bersama, investasi bersama, joint operation. Nah, kolaborasi-kolaborasi inilah yang disebut sebagai konsolidasi industri. Konsolidasi tidak harus joint venture, tidak harus merger, tapi joint operation, joint investment. Ini adalah bentuk-bentuk daripada konsolidasi. Dan bahkan sekarang banyak sekali operator-operator telekomunikasi yang tidak harus mempunyai aset sendiri untuk infrastrukturnya. Karena semua sharing sehingga akan sangat efisien. Dan ini akan terus. Tren ini akan terus berkembang. Bukan berarti tidak tapi investasinya menjadi sebuah kerjasama. Kita udah lama punya kata-kata ini sejak zaman dahulu kala nenek moyang kita, yaitu gotong royong.